Ya, di sebelah Mas Dedi ada juga Mas Soleh ya, sarjana hukum. Selamat pagi teman-teman, selaku kuasa hukum dari Dedi Setiawan ya Mas Soleh ya. Dedi Setiawan, ya. Baik. Saya pertama ke Mas Dedi terlebih dahulu. Ada perkembangan pemberitaan yang menyebutkan bahwa ternyata oknum TNI AL yang melakukan aksi perampokan di minimarket ini tidak tewas akibat letusan penggunaan senjatanya sendiri begitu, tapi melainkan oleh korban. Dalam artian adalah Anda begitu Mas Dedi. Benar seperti itu Mas Dedi? Iya Pak. Bisa Anda ceritakan ya, kronologisnya seperti apa pada saat itu? Kejadian malam kah? Malam Pak, jam 11 kurang seperempat. Lalu apa yang terjadi? Bisa Anda ceritakan? Iya, waktu toko mau tutup kan jam 11 kurang seperempat. Ada orang datang, terus saya tanya, mau ngapain Pak? Terus langsung saja dia itu keluarin pistol. Tanpa basa-basi. Terus saya tanya lagi, mau ngapain? Iya. Terus keluarin ke... Kenapa? Ya, terus, silakan dilanjutkan Mas ini, silakan. Ceritakan langsung. Iya. Keluarin pistol, terus mau itu minta kunci berangkas, mau dianterin ke belakang ke tempat berangkas, tapi saya menolak. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bawa apa-apa, terus langsung pelaku menyodorin pistol ke kepala. Oke. Secara refleks, pistol itu saya rebut. Setelah saya rebut, pelaku menendang kepala. Terus saya juga nendang, nggak tahu kenapa, terus pistol saya arahkan secara tidak sengaja, pistol meletus. Gitu Pak. Pistol pada saat meletus sudah berada di genggaman Mas Dedi, seperti itu? Iya benar. Diarahkan kemana Mas Dedi pada saat itu? Itu ke pelaku. Posisi dalam keadaan berdiri atau jarak berapa meter Mas Dedi? Mungkin 1 meter Pak. 1 meter Posisi dalam kondisi saya berdiri? di lantai. Kenapa Pak? Posisi Mas Dedi dalam keadaan berdiri atau terjatuh di lantai atau seperti apa? Posisi saya berada di lantai. Baik. Berarti pistol Posisi diarahkan ke pelaku atas. berdiri. Iya. Pistol tersebut dalam genggaman Mas Dedi diarahkan ke atas, ke bagian atas, ke arah pelaku gitu, yang kondisinya berdiri seperti itu. Iya. Baik. Iya. Posisi saya di lantai. Posisi lantai. Pada saat itu tanpa basa-basi pelaku langsung menodongkan pistol. Apa yang muncul di benak Mas Dedi pada saat itu? Adakah kecurigaan bahwa pelaku ini berasal dari oknum militer atau mungkin juga oknum salah satu institusi keamanan begitu? Sama sekali tidak ada pikiran begitu Pak. Baik. Ancaman lainnya apa selain menodongkan pistol, berkata sesuatu gitu mungkin? Tidak. Baik, Mas Dedi, tembakan yang Mas Dedi keluarkan dari pistol pelaku yang berhasil dirampas ini berapa banyak tembakan? Sekali kah, 2 kali kah? Sekali Pak. Sekali yang kemudian langsung terjatuh pelaku pada saat itu? Iya benar. Dan sudah dipastikan tewas pada saat itu juga? Kalau itu saya kurang tahu Pak, soalnya saya akan langsung keluar toko. Apa yang Mas Dedi lakukan? Keluar toko lantas melakukan apa? Saya mencari bantuan ke tetangga. Pada saat itu ada yang membantu? Iya. Dan tidak lama kemudian datang kepolisian, seperti itu? Iya. Mas Dedi, apa yang membuat Mas Dedi begitu yakin melakukan perlawanan? Memang ada celah yang membuat Mas Dedi ini bisa melakukan perlawanan seperti itu? Mengingat pelaku sudah mengancam dengan senjata api seperti itu. Karena kondisinya kepepet Pak. Itu kan pistol itu sudah menempel ke kepala. Jadi saya itu ada celah untuk merabut pistolnya. Tidak terpikir di benak Mas Dedi pada saat itu bila mana melakukan perlawanan seketika pistol itu akan meletus mengenai kepala Mas Dedi pada saat itu kan? Tidak ada pikiran sama sekali. Jadi murni niat ingin melakukan perlawanan seperti itu ya? Iya. Baik. Atau mungkin Mas Dedi merasa ada sedikit kecurigaan terhadap pelaku yang
seakan-akan sepertinya kayak bukan pelaku kriminal pada umumnya begitu, ragu-ragu seperti itu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Baik, saya ingin ke Mas Soleh. Mas Soleh, pasca kejadian ini, bentuk perlindungan hukum seperti apa yang ditawarkan oleh Mas Soleh kepada klien Mas Soleh ini, Dedi Setiawan? Pertama begini, Mas. Kasus Dedi ini kan kasus yang baru, ada orang yang bisa atau berani menggagalkan upaya perampokan yang menggunakan senjata api, kan itu. Menurut saya, publik harus memberikan apresiasi, jarang sekali. Kebetulan di daerah Gresik, Sidoarjo maupun Surabaya kan akhir-akhir ini sering terjadi perampasan sepeda motor dengan menggunakan kekerasan. Banyak terjadi tindakan kriminal yang dimana orang lebih cenderung pasif. Tidak melawan aja ada yang dibacok. Nah, sementara posisi Dedi ini seorang kasir yang dia merelakan nyawanya menjadi sebuah pertaruhan antara hidup dan mati, yang mati Dedi atau perampok, dia berani melakukan perlawanan itu. Menurut saya siapapun, baik itu Indomaret, sebagai lembaga dia bekerja harus memberikan apresiasi, penghargaan, terutama juga pihak kepolisian, pemerintah Kabupaten Gresik misalkan. Itu harus, supaya apa? Kasus Dedi ini menjadi inspirator bagi orang-orang yang lain berani melakukan perlawanan ketika ada upaya tindak kriminal yang mengancam posisi diri kita. Ini yang pertama, Mas. Mas Soleh. Yang kedua, saya ingin, ya silakan lanjutkan, singkat saja Mas Soleh. Yang kedua begini, kasus Dedi ini harus betul-betul mendapatkan perlindungan hukum supaya orang itu mau berani melawan. Pasal 49 KUHP itu menyatakan tidak bisa dipidana orang yang melakukan, apakah itu bentuk pembunuhan, yang dimana dalam kondisi terpaksa dia membela diri. Nah, Dedi itu kasus ini kan dia membela diri, maka saya berani mengatakan tidak bisa satu pasal pun yang bisa dijeratkan kepada Mas Dedi ini. Memangnya sejauh ini sudah ada upaya untuk menyeret Dedi untuk mengarah sebagai pelaku pembunuhan begitu atau seperti apa, Mas Soleh? Memang belum, tetapi pasca kejadian Dedi sudah diamankan di Polres Gresik, sudah dilakukan penyidikan, dan sampai sekarang belum menyentuh apakah dia nanti jadi tersangka atau tidak. Itu memang belum sampai ke situ. Justru karena belum nyampe ke situ, kita mengantisipasi. Publik harus tahu kasus ini kan gitu, supaya publik bisa mengawal orang-orang seperti Dedi yang menurut saya dia adalah sosok pahlawan bagi publik, maka dia harus dibela kan gitu. Baik, Mas Soleh, terakhir Mas Soleh, kalau sewaktu-waktu Dedi ini dipanggil kepolisian untuk mungkin dimintakan pertanggungjawabannya seperti itu, apa ya sikap yang akan dilakukan? Ya kalau dia dipanggil, saya akan mendampingi, dan ketika ada semacam indikasi dia mau jadi tersangka segala macamnya, kita sudah siapkan surat kepada LPSK supaya Dedi ini mendapatkan perlindungan karena dia saksi, dia juga sebagai korban di situ. Yang kemudian korban bisa menyelamatkan diri, bisa melumpuhkan perampok itu. Baik, Dedi sendiri ada LPSK harus memberikan perlindungan penuh kepada Dedi ini. Baik, saya kembali ke Dedi Setiawan. Dedi, sejauh ini setelah kejadian ini ada ancaman yang datang kepada Anda begitu? Tidak, Pak. Tidak ada sama Tidak sekali. ada? Melalui telepon, melalui datang menemui Anda ke rumah. Saat ini Anda berada di rumah atau? Di wilayah kantor Indomaret, Pak. Masih bekerja, Dedi ya? Di tempat dirahasiakan. Masih libur. Masih libur ya? Dan rencananya kapok nggak untuk kerja kembali? Takut? Masih ada rasa takut nggak kira-kira? Masih pasti ada. Masih ada rasa takut ya? Baik. Iya. Baik, kita juga tentunya tidak bisa Satu Mas, bisa saya sampaikan Mas, satu aja. Keluarga dari korban Mas Soleh, oknum TNI AL ini juga tentunya memiliki keluarga juga begitu, Mas Soleh? Ya justru itu Dedi pada kesempatan ini ingin menyampaikan permintaan maaf kan itu. Ya Mas Dedi menyampaikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan Mas Dedi ini mau membunuh pelaku itu. Ini unsur perlawanan diri ya Mas ya? Iya, iya. Baik, terima kasih Mas